Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon disemuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan pahlawan pelayan publik. Dan tokoh yang kami pilih adalah George C. Marshall dan H.M. Soeharto. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bram Lukas Prasetya dengan absen 30. Izin memperkenalkan diri, nama Abimanyu Ararya Putra, nomor absen 3. Izin memperkenalkan diri, nama Arini Diotami, absen 22. Izin memperkenalkan diri, nama Brahmana Krisma Beki, nomor absen 29. Baik, topik yang akan kami bahas yang pertama mengenai George C. Marshall dan yang kedua adalah mengenai Soeharto. Background. George dan Soeharto merupakan tokoh yang menitikan karirnya sebagai pelayanan publik. Kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang dari militer dan banyak berperan bagi negara mereka sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi terkait George Stalin Marshall. George Stalin Marshall lahir pada tanggal 31 Desember 1880 pada saat George Marshall memulai pendaftarannya di Institut Militer Virginia atau VMI di Lexington, Virginia. Dia memiliki pikiran yang memiliki ketelitian dan ketepatan logis yang sangat cocok dengan budaya disiplin dan penghematan VMI. Marshall dipromosikan menjadi Jenderal Angkatan Darat Bintang 5 pada 16 Desember 1944. Ia menjadi perwira Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang mencapai pangkat ini. Next. Peran Marshall. Pada tanggal 5 Juni, ia menguraikan rencana Marshall saat berpidato di Universitas Harvard, secara resmi dikenal sebagai Program Pemulihan Eropa. Rencana Marshall menyerukan sekitar 13 miliar dolar bantuan ekonomi dan teknis untuk diberikan kepada negara-negara Eropa untuk membantu kembali ekonomi dan infrastruktur mereka yang hancur. Bantuan dari Amerika Serikat ini nampaknya langsung memberi dampak positif dengan peningkatan produk bruto negara-negara penerima bantuan sebanyak 15-25%. Yang kedua, pada kurun waktu 1948 sampai 1952, perekonomian Eropa melonjak dan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Sektor industri melonjak hingga 35%, sedangkan sektor pertanian melampaui hasil produksi di masa sebelum perang. Next. Peran Marshall yang kemudian yaitu menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1953. Pada 20 Januari 1949, ia mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri dan diaktifkan kembali dalam peran militernya 2 bulan kemudian. Marshall kembali ke pelayanan publik sebagai Menteri Pertahanan, mengambil kantor pada tanggal 21 September 1950. Next. Kemudian Marshall adanya pengancaman dari MC-Sarty yang menyatakan bahwa pendakian kekuasaan komunis dimulai dengan sungguh-sungguh karena misi Marshall pada tahun 1945 atau 1946. Akibatnya, opini publik atas catatan diplomatik Marshall menjadi terpecah-pecah. Berangkat dari kantor pada bulan September berikutnya, ia menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II pada tahun 1953. Pensiun dari kehidupan publik, Marshall meninggal 16 Oktober 1959 dan dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington. Next. Karakter sosial dari Marshall. Marshall sejak awal mengembangkan disiplin diri yang kaku, kebiasaan belajar, dan atribut komandan yang akhirnya membawanya ke puncak profesinya. Marshall memiliki kepribadian yang pendiam, akan tapi memiliki bakat yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tentara maupun masyarakat. Sikapnya agak menyendiri. Bagi beberapa kenalan, dia tampak dingin secara alami, tetapi dia memiliki temperamen yang keras yang dikendalikan dengan hati-hati dan kasih sayang, serta kehangatan yang besar bagi orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad Soeharto. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Pungsuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Jenderal Soeharto telah menampaki perjalanan panjang dalam karir militer.
Di karir militer, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1965, meletuslah kejadian G13 PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangkat, Jenderal Soeharto dituju sebagai Pangkop Kamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi dari Bung Karno. Karena situasi pada tersebut yang memburuk setelah meletusnya G13 PKI. Sidang Istimewa MPRS Maret 1967 menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden dan akhirnya diresmikan selaku Presiden RI kedua pada Maret 1968. Kemudian peran Soeharto di bidang politik, ini sebagai Presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Pak Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia dengan mengambil alih kekuasaan dari Pak Karno. Soeharto dengan dukungan Amerika Serikat mampu memberantas paham komunis dan melarang pembentukan partai komunis yang ada di Indonesia. Kemudian dijadikannya Timur Timur sebagai provinsi ke-27 pada saat itu juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa Partai Franklin Timor Leste akan berkuasa di sana apabila dibiarkan merdeka. Pada Mei 2008, hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa. Kemudian selanjutnya peran Soeharto di bidang politik. Otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan Bapak, yang pada jangka panjangnya menyebabkan pengambilan keputusan DPR kala itu disebut secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem OPS atau asal Bapak senang. Kemudian untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, pada saat itu Soeharto melaksanakan kampanye keluarga berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya maksimal 2 orang anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit, sampai kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya peran Soeharto di bidang pendidikan. Proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah, sumbangan pembiayaan pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan oleh beliau menjadi wajib belajar selama 9 tahun, yang dimana meningkatkan sensor dan menyingkirkan serikat buruh untuk hubungan luar negeri. Pak Harto juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Cina, lalu mulai mengakarkan diri dengan negara Barat dan PBB. Soeharto tentu saja sangat berdominan untuk menentukan semua keputusan politik. Peran Soeharto di bidang pendidikan. Dalam pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, contohnya persis seperti pelanggaran HAM dan korupsi. Dua hal ini adalah faktor kenapa era Soeharto berakhir. Presiden Soeharto lalu menyerahkan jabatan presiden kepada seorang teknokrat jenius bernama Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Setelah melakukan sumpah jabatan, akhirnya B.J. Habibie secara resmi menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan, mantan Presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Minggu 27 Januari 2006. Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun. Karakter sosial. Soeharto sebagai orang yang bersahaja, penolong, serta pribadi yang satria, karakter-karakter tersebut berdasarkan pada peran Soeharto sebagai seorang kepala keluarga serta pemimpin negara. Tidak hanya itu, karakter unik dari Soeharto yang islamis dan kejawen terlihat dari setiap perannya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan kerjanya. Karakter sebagai ksatria, bersahaja, serta penolong di latar belakangi asal-usul Soeharto sebagai anak petani desa di Yogyakarta. Karakter sosial yang dimiliki Soeharto, karakter yang digambarkan cenderung positif dan menggambarkan Soeharto yang memiliki karakter pemimpin, sederhana dan bertanggung jawab, dijadikan ideologi dominan dalam buku. Ideologi ini yang digunakan oleh keluarga cendana serta orang-orang yang memihak Soeharto
untuk memperkuat wacana dominan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Simpulannya, George C. Marshall dan Soeharto memiliki berbagai kesamaan, baik dari latar belakang di dunia militer maupun peran mereka pada publik dan negara. Baik dari George yang ikut andil dalam Perang Dunia, serta Soeharto dengan memajukan negara Indonesia pasca krisis yang dialami negara Indonesia pada Orde Lama. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian dapat langsung bertanya kepada kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.